Kita sering lihat gitu kalau misalnya di berbagai macam sosial media itu banyak banget orang yang memiliki prestasi yang sangat banyak, memiliki bakat potensi yang benar-benar bagus, tapi mereka nggak keterima di sebuah instansi negeri, di PTN, dengan alasan yang menurut gue kurang make sense, yang dimana nilai teman-temannya yang di bawah dia dan tidak memiliki sertifikat bisa masuk, padahal satu sekolah ataupun satu kelas. Itu yang menurut gue kayak, hah, kok bisa? Video ini gak cuma buat untuk orang yang daftar PTN doang ya, tapi untuk orang yang adik-adik yang lulus SMP, yang mau daftar SMP atau yang mau daftar SMK dan SMA. Video ini juga buat kalian. Jadi yuk kita bahas. Kenalin, nama gue Juna. Gue lulusan tahun 2024. Dan gue udah ngalamin 12 kali PTN dan 2 kali gagal masuk sekolah negeri waktu gue udah lulus SMP. Jujur, waktu gue sering lihat berbagai macam struggle yang kalian lihat waktu di sosial media, salah satunya prestasi banyak tapi gak keterima, itu gue pun ngalamin sendiri. Salah satunya pun juga ada yang zonasi, masalah A, B, C dan lain sebagai macamnya yang bakal gue bahas di sini. Mungkin masalah prestasi banyak dan juga dia memiliki banyak potensi dan nilai dan yang bagus tapi nggak keterima. Gue mungkin bakal sedikit relate dengan cerita gue dan juga cerita gue waktu gue lulus SMP sama lulus lulus SMK. Sorry, gue lagi rada nge-lag, gue baru bangun tidur. Jadi waktu gue lulus SMP, gue tuh punya yang namanya sertifikat karate. Kebetulan gue atlet dulu. Sertifikat karate yang skalanya itu udah level provinsi dan juga nasional. Cuma waktu itu national festival untuk kalian yang tahu ya. Nah, waktu itu gue pengen masuk sekolah di SMK negeri terfavorit di Kabupaten Tangerang. Hampir gak semuanya orang nggak tahu sekolah itu apa, sekolah itu di mana. Karena sekolah itu ada di mana-mana, sekolah itu selalu viral, pokoknya di Kabupaten Tangerang. Nah, tapi gue daftar sekolah itu pakai jalur prestasi dan ditolak. Alasannya karena sertifikat gue itu skalanya masih kabupaten. Padahal di sertifikat itu gue nyantumin provinsi sama nasional. Tapi entah bagaimana, tiba ketolak. Gak jelas alasannya karena itu. Tapi juga karena katanya skala gue masih level kabupaten. Padahal gue udah nyantumin kalau gue ada provinsi dan juga nasional. Itu yang tadi gue sebutin. Terus gue akhirnya protes tuh sama gurunya. Karena gue juga punya surat rekomendasi dari Pemda. Oh iya, gue sampai punya surat rekomendasi dari Pemda untuk gue bisa masuk. Kalau kata orang-orang, kalau gue udah punya surat itu kayaknya udah enak dan itu udah sakti banget. Mau masuk mana itu gampang banget. Cuma ya pada kenyataannya enggak. Dan itu ya bisa dibilang benar-benar udah enak banget. Kalau misalnya kita udah punya surat rekomendasi dari Pemda, kita nggak perlu mikirin macam-macam, tinggal udah kita besok sekolah dan itu masuk. Dan ya itu udah benar-benar pas gue daftar tetap nggak bisa, alasannya udah terlanjur, udah di datanya masih level tingkat kabupaten. Jadi yang seharusnya nilai gue ada plusnya itu kayak A plus, jadi kayak dapatnya cuma B minus gitu ataupun C gitu, nggak ngerti gue. Kita gue protes ke gurunya, gue bilang kalau misalnya saya ini sertifikatnya tuh udah provinsi dan nasional bu, ada, kenapa ibu nggak buka? Mungkin bukanya yang di depan doang kali ya. Terus gue bilang juga ke dia, bisa nggak ini diubah atau apa? Dia ngomong nggak bisa. Bukannya gue disupport, bukannya gue kayak disemangatin karena gue nggak bisa masuk instansi dia atau sekolah dia. Gue malah dibilang kayak gini sama gurunya. Gue ingat banget kata-katanya itu tahun 2021 bulan Juli, dekat hari ulang tahun gue. Gue diginiin, gue masih inget nama gurunya. Karena dia ngehina gue depan guru-guru waktu gue SMP. Dia ngomong kayak gini, lagi pula ngapain sih masuk sekolah jalur prestasi? Sekarang tuh udah gak zaman, apalagi prestasi kamu masih begini. Udah gak usah jalur prestasi, sumpah gue digituin depan guru-guru gue. Gue udah pakai surat rekomendasi dari Pemda dan juga surat rekomendasi dari sekolah, tapi gak tembus. Kalau kata orang-orang sebenarnya itu bisa dituntut, tapi gue gak ngerti kenapa gak bisa dituntut. Mungkin karena emang sekolah itu punya power gede juga, cuma gue nggak ngerti, gue nggak mau sujon ya. Dan akhirnya gue dapet sekolah swasta yang ya cukup lah untuk gue
melanjutkan kegiatan sekolah gue. Dan habis itu gue lulus SMK, itu gue udah memiliki prestasi banyak dari level kabupaten sampai juga internasional. Itu dari bela diri, karate, gue punya sertifikat lain kayak lomba film pendek, lomba content creator gitu, yang levelnya juga udah nasional dan alhamdulillah juara 1. Dan gue juga punya pengalaman ketos 2 kali, dan gue masuk ke sebuah nyoba-nyoba PTN UNJ 3 kali. Nah, UNJ 3 kali itu nggak keterima, padahal gue dulu ngecer banget. Sampai gue pernah ngeliat, gue kan masuk ke Mandiri UNJ yang prestasi ya, ada teman gue yang prestasinya jauh lebih gue, bahkan dia punya sertifikat kayak dunia gitu, cuma dia nggak keterima. Anjir, kayak apa ya, kayak emang segila itu kah gitu loh. Kayak maksudnya buat apa kita harus nyantumin prestasi kalau apa ya, ujungnya tuh kayak kurang bisa diterima, dan malah yang lebih keterima tuh orang yang tidak punya prestasi apa-apa gitu loh. Itu nggak, kata gue mungkin rada kesan meninggi, cuma orang yang punya prestasi juga kasihan men. Itu orang yang punya prestasi kayak harusnya kesempatannya lebih luas. Gue nggak harus cuma yang berprestasi aja yang keterima, enggak, tapi maksud gue kesempatannya tolong lebih diluaskan lagi. Nah, kalau di sosial media gue ngeliat banget kayak ada orang yang prestasinya berjibun sampai udah ada prestasi di luar negeri, dan juga dia punya satu ruangan khusus diri untuk nyimpen semua pialanya, tapi tetap aja nggak keterima, dan alasannya nggak terlalu masuk akal menurut gue. Itu makanya judul video ini, masuk negeri adalah hal yang paling bullshit yang pernah ada di hidup lu nanti. Karena sistemnya itu gacha, kayak lu nge-spin di FF aja gitu loh kalau dapet siswanya, gacha. Yang kedua, nilai rendah dan juga nilai tinggi. Ini gue bahas singkat aja. Intinya tuh ada orang yang apa ya, intinya tuh ada orang yang nilainya lebih tinggi dari temennya dan satu kelas yang sama, dan juga di sekolah yang sama juga, tapi nilai temennya ini, anggaplah si A ini nilainya 91 atau 92, terus kalau yang B ini nilainya cuma 89, dan mereka memilih ke PTN dan jurusan yang sama agar mereka bareng, tapi yang keterima yang B. Itu banyak juga kasusnya di SNBT, itu juga banyak kasusnya juga di SNBP. Gue nggak ngerti itu penilaiannya seperti apa. Tapi kalau ada kejadian seperti ini, dan ini selalu ada, itu menurut gua harus benar dibenahin, karena itu bakal bener bikin chaos semuanya. Dan ya, gua nggak ngerti sistem penilaiannya seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan diskusi di kolom komentar biar kita sama tahu. Tapi itu bahaya banget kalau misalnya seperti itu terus. Nggak dari orang tua dan juga ekonomi. Ya itu karena nggak restu orang tua karena orang tua nggak bisa jauh dari anak, atau orang tua nggak mampu karena secara ekonomi, ataupun jauh karena ya lain dan segala macam tempatnya. Kalau kan tua A, B, C, kayak contoh gua nggak boleh kuliah PTN yang di luar Jawa katanya, nanti bla bla bla. Ya seharusnya semua tempat ya bakal ada hal-hal yang tanda kutip ya kayak bandel, nakal, itu pasti ada. Cuma ya nggak ngerti. Itu yang gue lihat tuh kayak bahkan ada orang yang dia udah bikin video nangis, udah bikin video nangis kayak keterima, tapi ujungnya nggak dibolehin sama orang tuanya. Katanya kayak ngapain. Kayak kadang juga ada yang pernah lihat gue tuh di sosial media kayak perempuan tuh ngapain kuliah, ngapain belajar, orang kerjanya nanti juga bakal di dapur. Kayak anjir, kenapa lu ngerendahin perempuan gitu? Padahal perempuan juga punya power sebesar itu. Hal yang paling selama 12 kali gagal PTN itu, gue yang paling berkesan buat gue, yang paling inget di memori otak gue, itu waktu gue daftar di Undip tahun 2024. Gue daftar SBUB Mandiri Undip, yang dimana harus menggunakan prestasi. Kalau yang bidangnya di olahraga, itu bakal disuruh ke Undip tes langsung untuk BIF tes dan juga tes per cabornya masing-masing. Nah, cuma waktu itu gue rada ketawa sedikit atau lucu sih. Cabur catur disuruh ikut BIF tes gitu loh ya, kayak tiap hari di meja cuma begini doang, tiba-tiba disuruh lari. Keren banget anjir. Nah, terus juga gue kenalan banyak temen dan juga punya banyak relasi di sono, saling ngerangkul. Ada satu kejadian yang dimana gue BIF tes itu sebenarnya masih kuat banget. Cuma gara-gara gue katanya ngelewatin garisnya cuma satu, katanya nggak boleh, itu gagal. Tiba-tiba gue diberhentiin. Tapi ada terangan atlet taekwondo yang dia cuma lewatin satu kaki doang, boleh. Dan itu dilatih semua orang sampai disorakin. Akhirnya nilai dia jadi tinggi. Padahal ya seharusnya boleh aja gitu loh, kayak BPS harus lewatin satu kaki aja. Toh dia ngelewatin satu kaki nggak masalah kayaknya. I don't know. Terus juga nilai BPS gue kan 7,8 atau 8 berapa gitu. Kok 7,8 sih? 8 berapa, cuma
teman gue waktu di campur silat dia cuma dapat nilai 4 atau 5, dan yang keterima bukan gue, tapi teman gue yang nilai 4 atau 5 itu. Karena dia masang IP gede, gue nggak ngerti IP-nya berapa. Tapi waktu gue nggak lolos, itu banyak yang ngebocorin kalau katanya kalau mau masuk Undip itu sekarang tuh harus masang IP gede. Nggak peduli nilai lu berapa, nggak peduli prestasi lu apa, yang penting lu masang IP gede. Kayak menurut gue kalau itu beneran terjadi, kayak ya lu buat apa gitu loh kalau ngadain pembukaan tes kayak gini kalau ujungnya cuma boleh yang punya duit doang. Tapi memang gue rada sedikit aneh, kenapa nilai gue yang lebih tinggi, kenapa yang secara tes akademik atau tes non akademiknya itu gue lebih tinggi juga, kenapa gue nggak keterima? Itu gue bingung banget kenapa dia bisa bikin seperti itu. Dan itu gue langsung kayak kecewa sama diri gue kayak ya bener mess up. Tapi 2024 gue gap year, gue penuhi dengan kegiatan dengan ngajar karate karena lumayan lah punya uang jajan. Dan gue sekarang yang kalian lihat ini juga gue apa ya, gue juga lagi kerja. Ini gue di kantor gue dan juga bisa dibilang lagi sepi. Gue ngajar karate, gue nyari pengalaman buat ini, dan akhirnya ya gue keterima di UIN tahun 2025. Gue jadi mahasiswa baru, dan di sini kita perlahan gue benar-benar membenahi diri gue selama gue gap year, selama gue nggak keterima. Gue perbanyak kegiatan yang benar-benar seru, juga juara ini juara itu, ya akhirnya bisa. Intinya bersabar, dan juga kalau gap year tuh yang penting lu nggak boleh nganggur. Lo harus cari pengalaman. Gue juga bukan tipikal yang benar-benar ngejar banget PTN, kayak udah bener nggak peduli banget sebenarnya waktu gap year. Cuma kalau misalnya kalau waktu itu gue masih iseng, coba deh gue usahain lagi. Tapi akhirnya alhamdulillahnya dapat waktu di tahun 2024. Nah, gue punya tips untuk kalian yang mau masuk negeri. Tapi tips ini nggak menjamin untuk kalian bisa masuk ke kuliah negeri, hanya bisa membantu. Tips gue mungkin bisa membantu. Yang pertama, lu tuh waktu ke sekolah itu harus benar-benar siapin belajar nilai lu. Dulu waktu gue masih sekolah, gue sering banget waktu SMP makan, sering banget liat abang yang pakai hoodie ngomongin PTN, SNMPTN, cuma gue nggak ngerti dia ngomong apa. Akhirnya kerasa sama gue. Nah, terus di situ harusnya gue udah mempersiapkan nilai gue waktu gue kelas 10 sampai kelas 12. Intinya lu nggak harus pinter, tapi harus rajin. Lu harus rajin ngerjain tugas. Yang nggak usah lihat lu goblok nggak apa-apa. Yang penting lu rajin. Yang penting lu benahin nilai-nilai lu, benar-benar rapihin kelas 10, kelas 12. Kalau lu mau serius PTN, lu benahin nilai lu. Kedua, lu harus belajar mengelola uang. Apalagi nanti lu di PTN, mungkin ada yang ngekos, ada yang bakal jauh sama orang tua. Lu harus yang bener-bener yang namanya pintar mengelola uang dari sejak lu sekolah. Lu harus bisa hasilin duit. Lu juga harus bisa ngasilin income atau mengatur uang lu agar lu tidak mati di akhir-akhir bulan atau di pertengahan bulan. Lu harus bisa ngelola itu. Apalagi untuk kalian yang misalnya mau daftar PTN, ternyata SNBP, SNBT nggak keterima, nah kalian butuh banyak uang tuh untuk ikut tes mandiri. Sebenarnya mandiri itu menurut gua nggak mahal gitu loh. Tes ikut pendaftarannya doang yang mahal. Untuk biayanya kan sama-sama aja kayak SNBP menurut gua ya. Terus yang ketiga ya, itu perbanyak ibadah dan doa lu. Dan juga jangan terlalu naruh harapan besar lu. Karena apa ya, dulu tuh waktu gue 2024 sama 2025 bedanya tuh 2024 gue bener ngejar banget, gue bener berdoa untuk bisa dapat. Sekarang 2025 gue kayak udah terserah lo aja gitu loh. Dulu doa gue yang bakal gue panjatin ke Tuhan gue, Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya Allah terima kasih udah meluluskan Juna di universitas ini dan itu. Padahal di hari itu gue berdoa itu gue belum keterima, tapi akhirnya keterima. Itulah, gue sangat yakin kalau Allah tuh bakal mengabulkan gue walaupun doa gue sekarang belum terkabul. Jadi gue doa seolah gue udah terkabul. Itu yang mungkin cara gue bakal berampuh, karena lu benar-benar bakal merasa percaya diri sama diri lu sendiri. Lu bakal naruh di pikiran lu bener bakal lolos. Terus ya, selanjutnya lu bakal cari backup swasta, karena negeri nggak harus, karena kalau kuliah tuh nggak harus negeri. Kalau kata orang kalau di negeri itu kerjanya lebih gampang.
ya nggak semestinya seperti itu gitu loh. Banyak kok jurusan UI dan juga UGM yang nganggur, cuma ya gitu, karena nggak menjamin untuk lu dapat kerja atau dapat kerja enak, tapi hanya memperluas kesempatan lu. Kesempatan hanya bisa berhasil dipakai kalau lu bisa memanfaatkannya atau lu benar-benar pinter dalam mengelolanya. Jadi kalau lu nggak pinter mengelola kesempatan, sama aja lu bakal kayak lulusan S1 yang lain. Terus juga selanjutnya lu tingkatin skill lu tingkatin prestasi lu, segala macamnya biar lu bisa punya sertifikat untuk bisa masuk. Itu aja video dari gua. Sekian dan terima kasih. Karena perlu gue tekankan juga, kalau misalnya semua tips yang tadi gua kasih atau cuma tips-tips tadi ya, khususnya tips tadi, itu nggak menjamin kalian untuk masuk ke kuliah negeri, tapi hanya membantu, dan itu semua kayak sekedar saran tips dari gua. Jadi ya gitu aja. Ketika kalian tidak menemukan cahaya matahari, makalah jadi cahayanya. Sekian dari saya, ciao.